Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mestre dan Investment. Ya, teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham dan juga kondisi market ya untuk besok tanggal 7 Februari 2023. Oke, teman-teman, ini adalah kondisi dari IHSG-nya. Boleh dibilang untuk rentang gerak dari IHSG-nya masih sama ya. Masih sama rentang geraknya di area kuning itu ya, teman-teman. Di mana saat ini IHSG breakdown supportnya yaitu support candle di 6893 ya. Sehingga untuk support saat ini ada di ini ya teman-teman. Supportnya ada di kisaran sebentar catatan saya 6833 terus 6833 ya, ini sekitar 6833. Tadi sempat turun di bawah 6843 atau merupakan 23,6 retracement ya. Jadi sekarang posisi support itu di sekitar 6833, 6830-an sampai di sekitar 6815-an ya, 6816 ya. Ya sekitar 6816, 6833 lah gitu area ya. Karena support itu merupakan satu area sini. Ya, yang di area ini ya. Terendahnya adalah di 6816-an. Itu untuk IHSG. Kondisinya seperti itu. Kita lihat weekly-nya, ini adalah awal minggu teman-teman ya. Awal minggu pergerakan IHSG memang dalam 3 minggu ini pergerakannya masih belum begitu jelas ya. Cenderung untuk doji, kekuatannya masih belum begitu kelihatan untuk IHSG. Nah teman-teman, pergerakan dari IHSG hari ini bisa seperti itu karena kondisi saham-saham penggeraknya ya. Kita lihat yang turun ini banyak teman-teman. Yang turun signifikan ada Bian ya. Kemudian ada GoTo, AMRT, ICPB ya. Itu yang mendorong IHSG turun. Sedangkan yang mendorong IHSG naik juga sedikit ya. BCA naiknya hanya 0,28. Kemudian TPIA, Unilever, BBNI naiknya tidak ada 1%, Adaro 0,72%. Sebenarnya tadi pagi opening itu saya udah bikin video terkait saham coal ya dan metal, teman-teman silakan lihat. Jadi intinya tadi pagi saat opening itu untuk saham-saham terkait batubara itu ada sedikit rebound begitu, namun ternyata perclosingannya masih kembali melemah ya, teman-teman bisa lihat. Ini Adaro saja high-nya sempat 2840 namun 2840 namun closingnya di 2780-an ya. Jadi turun seperti itu. Oke, terus teman-teman kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Regionalnya itu memang nggak begitu mendukung ya. Regional nggak begitu mendukung. Kita lihat di sini untuk regional tadi malam. Ini sedikit jeda ya, ininya sedikit tunda begitu. Dow Jones 0,3 sekitar itu, Nasdaq-nya 1,7. Ini kalau yang finish di sini ya. Nasdaq-nya itu tadi malam kita cek dulu ya untuk Amerika. Dow Jones 0,38, Nasdaq-nya 1,59 minus ya. S&P 500 minus 1, ya teman-teman. Terus kalau Eropanya, maksud saya Asianya coba kita cek di sini ya. Asia kita cek di sini. Hang Seng-nya minus 1, ini kok tanggal 2 ya. Saya nggak yakin teman-teman ini karena kok kayak nggak refresh gitu ya. Jadi saya pakai data yang di sini aja teman-teman. Takutnya nggak refresh ya. Saya pakai data yang di sini aja untuk Asia. Kita lihat ya. Nikkei 0,67, Hang Seng maksud saya minus 2, dan untuk Eropanya ini juga cukup dalam ya, 1, ya sekitar 1 lah. Jadi regionalnya lagi kurang mendukung untuk pergerakan saat ini. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Saya lihat sekilas tadi nggak ada yang signifikan menarik ya.
Oilnya masih turun 73, natural gasnya masih turun, coalnya masih turun 230-an. CPO masih nggak jelas di 3.800 ringgit. Kemudian goldnya sudah ada tanda-tanda seperti rebound begitu. Nah, nanti tadi teman-teman saya bahas juga permetalan, ada MDKA yang mana harganya juga bentuk candlenya juga mulai ada perlawanan. Ini juga harga emasnya juga sudah mulai rebound dari retracement-nya. Terus kemudian terkait permetalan, tins ini terkoreksi ya timahnya. Kemudian untuk nikelnya masih harga di sekitar 28.000 sekian teman-teman. Memang kondisi hari ini nggak begitu bagus ya teman-teman. Nah, di sisi lain teman-teman, saat ini Indonesia itu, negara kita hari ini rilis data ekonomik yang penting, yaitu di sini teman-teman bisa ngelihat PDB, laju pertumbuhan tahunan, ya, ini hasil rilis realisasinya adalah 5% ya. Realisasinya adalah 5, sebentar saya cek dulu. Realisasinya adalah 5,01%, di mana ini turun dari sebelumnya 5,73. Tapi kalau teman-teman lihat data pertumbuhan PDB di Indonesia ini oke ya, plus sekitaran 5%-an terus lah ini dalam 1, 2, 3, 4, 5 terakhir. Nah, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya memang ada penurunan ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan kesepakatan dan konsensus dan prediksinya, ternyata ini lebih tinggi dari konsensus dan prediksi. Realisasi adalah 5,01 dan kesepakatan atau konsensus adalah 4,84 dan prediksinya adalah 4,8 ya. Jadi oke lah itu. Oke, terus kemudian kita coba untuk melihat pergerakan dari sektor ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang lihat video saya yang pagi hari ini, tadi itu saya membuat bahasan sektor itu banyak yang naik teman-teman. Namun per closing ini ternyata banyak yang turun. Apakah ini terjadi sell on news? Oh, ekonominya baik. Biasanya kayak gitu. Kadang ketika rilis data keuangan yang bagus malah justru orang itu lepas barang begitu. Itu seperti ketika rilis laporan keuangan yang bagus malah orang lepas barang begitu. Namun demikian, kalau memang data ekonomi bagus, seharusnya memang kondisi ekonomi kita memang bagus. Biasanya kan sahamnya juga pada arah yang benar begitu teman. Nah, untuk melihat pada arah yang benar ini memang tidak bisa hari ini saja. Jadi teman-teman setidaknya melihat besok dan besok-besoknya gitu. Karena kadang dirilis laporan keuangan pun ketika rilis hari ini bagus laporan keuangannya, justru orang take profit. Namun demikian tujuan utamanya adalah naik gitu loh. Jadi tidak serta-merta kalau misalkan hari ini dirilis laporan keuangan bagus terus marketnya akan langsung naik gas-gasan gitu. Pol-polan belum tentu. Karena menurut pengalaman saya kadang naiknya 2-3 hari atau beberapa hari ke depan gitu. Ya, ini bisa menjadi inilah catatan kita tersendiri untuk lebih memantau market kondisinya besok pengaruhnya itu seperti apa. Nah, terus teman-teman, hari ini saya juga udah mencarikan beberapa saham ya, memang nggak banyak sih untuk hari ini. Ini juga beberapa saham ini juga masih lanjutan saham yang kemarin ya. Jadi memang satu saham itu kalau dia bergerak, kalau memang dia akan benar bergerak itu tidak sehari 2 hari ya. Jadi kalau sudah pegang barang yang arahnya benar ya setidaknya jangan terlalu cepat take profit gitu teman-teman ya. Kecuali memang pada pergerakan pertama yang biasanya memang sangat volatil, itu biasanya saya akan trading cepat dulu pada pergerakan pertama. Tapi kalau besoknya terasa dia akan lanjut, itu biasanya saya akan keep. Apalagi kalau pergerakannya oke, lanjutnya oke, saya akan pegang lebih lama begitu teman-teman. Nah, untuk saham-sahamnya hari ini saya bahas walaupun nggak banyak teman-teman. Ini sifatnya maintain aja karena beberapa memang masih bagus, jadi kita harus maintain aja gitu. Yang pertama adalah Bird ya teman-teman. Bird ini memang masih bagus banget ini. Ini saya juga nggak nyangka ini powernya sebagus ini untuk kenaikan Bird ya. Nah, coba saya analisa dengan menggunakan garis MACD ya. Garis MA ya.
Ini MA3 sudah di atas MA5 ya. Terus kemudian sudah di atas MA20 dan udah di atas MA200. Jadi ini sudah perfect bullish ya teman-teman, sudah perfect bullish. Mungkin teman-teman agak pusing ya dengan catatan terlalu banyak coretannya ini. Oke, saya bersihkan dulu. Jadi ini garis-garis MA-nya banyak ini ya di sini. Nah, ini garis MA-nya cukup banyak ini di sini. Bentar saya turunkan dulu set. Saya turunkan dulu. Nah, saya ngambil Fibo dulu untuk melihat support resistannya. Saya gunain yang paling besar aja. Oke, dalam pergerakannya memang dia ada resistan di sini di sekitar 1700 tuh berhasil dilewatin 3 hari lalu. Kemudian koreksi sedikit aja koreksi, baru kemudian hari ini break lagi untuk bird ya. Coba kita lihat dulu untuk asingnya. Ada agak lambat. Nah, asingnya bagus banget nih bird teman-teman. Asingnya bagus ya. Asingnya tebel, net buy-nya maksud saya. Net buy asingnya bagus. Kemudian kita lihat dorongan kenaikan dari bird kali ini itu seperti apa. Kita lihat volumenya. Volumenya masih belum signifikan ya mendorong. Volume pada saat naik ini tidak signifikan mendorong karena sebelumnya dia memang sudah tinggi di awal ya. Nah, kenaikan pergerakan naiknya si bird ini cukup bagus karena volumenya ini cukup tebal di area ketika dia naik ini. Dan inilah yang men-trigger indikator untuk bagus ya. Di momentumnya bermain di atas 100 sehingga merahnya nongol ini. Dan MACD-nya juga bagus. Ini bagus banget nih secara pergerakan. Model-model begini adalah buy on weakness saja. Ya, ini dalam pergerakan ini juga bagus kok. Dalam tren naiknya weekly ini juga bagus. Teman-teman masih ingat ya saya bikinkan tren channelnya. Nah, ini bukan sehari 2 hari saya bikin, ini dari lama saya bikin. Kalau dari sini tersisa ruang bisa sampai ke 2030-an ya, 2040-an untuk bird ya teman-teman. Untuk bird cukup oke. Kemudian mungkin kita bisa cek ADX-nya, udah bagus banget ADX-nya. Ya, birunya nongol, hijaunya nongol, merahnya nongol. Nah, teman-teman yang pengen tahu tentang ADX saya udah bahas di video tersendiri. Silahkan ketikkan kata kunci di playlist saya ADX atau cara melihat tren gitu. Kemudian LPPF ya, kita lihat dulu dari analisa tren dulu. Tren dari ADX-nya ini udah bener sih, udah bener ya, birunya udah nongol, hijaunya udah nongol. Tapi sayangnya adalah belum begitu tinggi merahnya. Apakah karena volumenya kurang? Coba kita lihat dulu. Volumenya apakah kurang? Kita lihat dulu pakai ini. Volumenya memang kurang ya teman-teman. Jadi dorongan naiknya juga tidak men-trigger indikatornya untuk nongol semuanya. Walaupun indikatornya udah mulai nongol yang bermain di atas 100-nya ya. Sejak 27 Januari. Kalau MACD-nya nyebrangnya udah dari tanggal 19 Januari. LPPF ya. LPPF ini sering saya bahas ya teman-teman. Mungkin dalam 2 minggu ini selalu masuk bahasan saya LPPF. Kita intip dalam weekly-nya juga oke nih. Weekly-nya kalau kita kecilin dulu gini, weekly-nya coba kita lihat ya. Memang dia pergerakan naiknya memang ini ya. Trennya dia memang cukup lama. Nah, ini dari 15.000 tahun 2017 tapi ya. Kita nggak usah muluk-muluk dari situ aja. Kita coba dari sini tren kecil ini aja. Di sini ada resistan 4750, 5100 teman-teman. 5100 untuk LPPF. Mungkin kita bisa lihat kondisi asingnya untuk LPPF teman-teman. Asingnya sih campur-campur ya, mix antara merah, antara net sell, net buy begitu. Nah, kemudian MAPI ya, MAPI mapa itu bolak-balik saya bahas dari kemarin. Kalau MAPI-nya rebound, mapanya enggak gitu. Ini yang kemarin-kemarin ini saya pagi tadi saya bahas. Yang kemarin-kemarin MAPI-nya yang tidak bergerak karena ketemu resistan balik arah terus sehingga bentuknya shooting star. Nah, hari ini MAPI-nya yang ngetes ke 1460 teman-teman. 1460. Kalau secara indikator gimana Pak? Indikatornya udah mulai bener sih. Cuman ADX-nya powernya kurang ya. Merahnya nggak tinggi. Arahnya udah bener Pak. Arahnya dari nongolnya
biru dan hijau. Sedangkan kekuatan trennya belum kenceng karena tidak adanya merah yang sangat tinggi seperti ini. Apakah ini karena volumenya kurang? Kita bisa coba analisa. Volumenya memang kurang ya. Ada memang sempat ada spike ketika sekitar 4 hari bursa lalu, tapi ini terus mengalami penurunan begitu. Itu untuk MAPI, teman-teman bisa coba cek dulu untuk kondisi asingnya MAPI ya. MAPI asingnya cukup besar dalam 3 hari ini, walaupun sebelum-sebelumnya asingnya juga net sell ya. Jadi memang mix gitulah, campur-campur lah. Kemudian ini kebalikan ya, MAPI-MAPA itu pergerakannya berkebalikan begitu. Kemarin mapanya yang bagus, ini MAPI-nya yang bagus, tapi selalu saya sertakan bahasanya adalah barengan. Ini secara indikator sih udah oke semuanya, cuman kemarin kan breakout jadinya terus seperti ketemu resistan begitu ya untuk MAPA. Kita lihat dulu secara jelas di sini. MAPA ada resistan teman-teman di 4.200, 4.260 ya. Dalam weekly-nya juga ada resistan. Ini oke. Kalau dalam monthly baru kelihatan dia sempat di berapa ini? MAPA sempat di 8.000-an. Ya kalau ini monthly ya mungkin terlalu jauh sih, tapi nggak apa-apa, saya gambarkan aja. Sekarang itu dia memang ketemu resistan ya. Di 4.250 itu resistan monthly. Jadi memang ketika ketemu di 4250 sering balik arah begitu. Jadi ini buat menjadi pedoman teman-teman semuanya, 4250 adalah merupakan resistannya dari MAPA ya. MAPA. Sekarang kita lihat asingnya cukup oke ya untuk MAPA. Nah kemudian IMAS teman-teman, kemarin sempat nggak saya bahas ini, padahal nih sebelumnya saya bahas dari bawah bahwa IMAS itu ini resistan lewatin 50 retracement itu hari ini dites bahkan sampai 61, namun closingnya adalah ya di kisaran 912, itu masih di 50 retracement. Jadi besok diperhatikan aja pergerakan dari IMAS ini apakah akan konsolidasi dulu di sekitar 910-an ya. Ini merupakan 50 retracement-nya. Kita lihat dulu trennya untuk si IMAS. Trennya udah bener ya. Merahnya udah nongol, artinya trennya udah kuat, arahnya juga udah bener, hijaunya udah birunya di atas ya, terus hijaunya di bawah. Ini adalah interpretasi saya dalam membaca ADX untuk membaca tren. Selain itu sebenarnya kita bisa membaca tren itu dengan menggunakan momentum. Namun kalau dari momentum ini kita bisa ngelihat bahwa momentumnya IMAS ini belum kuat. Kenapa? Karena volumenya nggak ada. Ya, volumenya belum kenceng. Kalau volumenya kenceng dia bisa ke-trigger indikatornya jadi bagus semua seperti ini dan bermain di atas 100 ya. Oke teman-teman, sekilas berikutnya adalah ACES ya. ACES mungkin bahasan saya sekilas saja bahwa ini masih kisaran ketemu resistan 505 ya. 505 itu resistan sebelumnya teman-teman. Dan sebelumnya dia juga ada satu resistan 520 dan 50-an. Ini udah saya bahas tadi pagi juga. Dan mungkin di sekitar ini memang cukup alot karena ini ada jendolan 2. Ini ada bisa menjadi resistan, bisa menjadi supply ya. Supply jadi menjadi resistan atau menjadi supply. Artinya ketika naik mungkin orang di situ akan buang begitu karena itu merupakan resistan. Dan ACES sendiri saya beberapa kali scalping, cukup enak ya untuk di scalping. Kita lihat dulu untuk asingnya dari ACES. Asingnya masih banyak keluar ya teman-teman. Asing dari ACES masih banyak keluar. Kemudian ERA ya. Saya masih pegang ACES ERA. Dua-duanya masih bagus menurut saya. Secara pergerakan masih bagus. Nah, kemarin untuk ERA itu 50 retracement-nya adalah di berapa ya data kemarinnya. Coba saya gunain yang lebih gede ini karena sudah terjadi penembusan tren. Ya ini ya. Jadi saat ini memang ERA itu ada di sekitar 50 retracement. Ini cukup alot ya karena dia sepertinya akan konsolidasi dulu di sini
Dia akan ngebentuk satu konsolidasi dulu di sini. Jadi kita perhatikan dulu. Saya masih ada barangnya juga. Untuk era asingnya bagaimana? Asingnya 3 hari ini memang pada take profit teman-teman. Pada net sell ya asingnya. Kalau secara tren bagaimana ini ADX-nya Pak? Coba kita lihat. Trennya udah bener ya. Trennya udah bener. Secara momentum. Nah ini yang belum bener. Karena momentumnya masih belum nyampe di 100. Memang kalau nunggu momentumnya sampai 100 jadi telat ya. Karena memang menjadi trader itu setidaknya kita harus berani spekulatif untuk berani membeli ketika harganya mau naik begitu ya. Berani membeli ketika harganya mau naik. Kalau membeli menunggu konfirmasi itu telat. Itu telat teman-teman. Ini saya gambar lagi karena dia nggak kesimpan ya. Nah, terus trend base-nya adalah di sini. Oke, gitu. Itu adalah era teman-teman ya. Kemudian akan saya satukan ya, karena ini bahasan satu sektor, yaitu terkait saham-saham konstruksi teman-teman. Adikarya, saya hanya menyampaikan ini barang mulai mencoba naik terus sepertinya begitu ya. Karena nggak seperti sebelumnya, di mana kenaikannya sedikit terus turun. Kalau ini cukup lama ini, dari 11 Januari itu sebenarnya dia naiknya cukup solid ya. Adikarya memang masih ada resistan 522, 50 retracement. Wika juga sama ya, secara pergerakan. Nah ini internet saya yang lambat ini. Ntar teman-teman, internet saya lambat sekali. Nah ini internet saya lambat sekali ya. Biasanya anak saya main TikTok atau ngegame nih. Nah ini juga Wika juga ketemu 50 retracement nih teman-teman. Ini saya satukan pokoknya. Ada upaya percobaan naik yang cukup solid untuk sektor ini ya. PTPP juga sama. 50 retracement saya ambil lebih tinggi. Dan PTPP ini ada area kuning ini mungkin menjadi resistan yang cukup berat. Tapi kuncinya di situ ya, di 750 dia harus keluar dari situ dulu. Berikutnya 777 ya. Itu merupakan 50 retracement. Waskita Karya juga secara tren juga bergerak naik solid ya. Waskita Karya juga sama, ada resistan area di sini. Jadi ini harus mampu dilewatin dulu supaya dia bisa jalan mulus ya. Nah, kebetulan untuk Waskita Karya ini resistan dari area kuning ini juga merupakan 50 retracement. Kemudian sama yang terkait perbetonan juga, perbangunan juga, WG ya, Wijaya Karya Bangunan Gedung. Ini juga dalam pergerakan naik ya teman-teman. Berhasil lewat resistan 147, resistan berikutnya 156, berikutnya 164 ya. Kemudian Wijaya Karya Beton, ini juga bagus pergerakannya. Ada resistan di 196, 50 retracementnya 210. Ini dari kemarin-kemarin saya bahas terus ya. ACST juga sama. Konstruksi infrastruktur begitu, ini juga terjadi penembusan tren ya, tren base Fibonacci-nya, sehingga saya boleh tarik di sini. Resistan dia 176 pas juga di MA 200-an, dekat MA 200-an. Ini sebelumnya di MA 200 ini nggak mampu sehingga balik arah. Nah kita lihat dulu penembusan di MA 200 nanti akan seperti apa. Oh ini saya tambahkan ya, JSMR hari ini masih berjuang untuk ngelewatin 50 retracement sekaligus ngelewatin MA 200-nya ya teman-teman. Itu aja untuk update-nya. Kemudian untuk Excel, dia rebound dari retracement-nya. Excel ini koreksinya adalah sampai di 50 retracement. Jadi 50 retracement itu boleh dipakai untuk koreksi, saham yang terkoreksi, atau juga saham yang rebound ketika sampai di 50 retracement lanjut atau enggak gitu. Kemudian INTP ya terakhir, INTP teman-teman ini updatean dari pagi tadi juga sih. Jadi INTP akhirnya break dari 10.700, sekarang ada resistance sekitar 11.250. Mungkin kita bisa lihat dalam weekly yang lebih besar. Weekly di sini bukan berarti Fibonya ditarik secara weekly enggak, tapi weekly-nya saya pakai untuk melihat tren yang lebih besar supaya saya bisa melihat Fibo yang
supaya saya bisa ngelihat apa ya istilahnya, swing high swing low yang lebih besar gitu. Nah, ini untuk Indosemen teman-teman, weekly-nya itu dia sampai di 50 retracement. Ini berarti harus diperhatikan besok mau konsolidasi atau enggak, atau mau lanjut, atau mau konsolidasi atau terkoreksi gitu ya. Menarik ya, menarik. Nah, ini hanya dalam tren ini saja, dalam rentang area ini. Kalau besok 50 retracement-nya itu berhasil dilewatin, saya update menggunakan tren ini dan targetnya akan berubah di 50 ini. Tapi sementara saya hanya tambahkan 2 aja, saya hapus ini Fibonya. Nah, jadi yang di sini garis bawah ini adalah 50% target yang pertamanya ya di sini. Baru kalau bisa lewat nanti di sini target berikutnya. Di 12.450 ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu bahasan saya ya untuk sekitar 15 sahaman, 15 sampai 20 saham. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.